Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melchior Alex Carvalho dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran backup dalam keamanan data. Kita langsung ke materinya aja. Yang pertama, peran penting backup data dalam keamanan cyber. Dalam lanskap digital saat ini, data adalah aset paling berharga bagi setiap perusahaan. Kehilangan data dapat berakibat fatal. Faktanya, 60% bisnis kecil tutup dalam 6 bulan setelah insiden kehilangan data besar. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan strategi backup data yang efektif adalah fondasi utama dalam keamanan cyber. Yang berikutnya, ancaman yang membuat backup krusial. Yang pertama, dari serangan ransomware. Menurut data terbaru, serangan ini meningkat 94% pada tahun 2023 dengan tebusan rata-rata sekitar mencapai 1,5 juta rupiah alias 1,5 juta dolar. Yang berikutnya, kerusakan perangkat keras. Sekitar 20% dari hard drive dapat gagal dalam 3 tahun. Kegagalan fisik adalah ancaman konstan. Yang berikutnya, kesalahan manusia. Verizon 2023 melaporkan sekitar 50% pelanggaran data disebabkan oleh human error yang tidak disengaja. Yang berikutnya dari bencana alam. Kebakaran, banjir, atau gempa bumi dapat menghancurkan infrastruktur data tanpa peringatan. Yang berikutnya, apa itu backup data? Yang pertama, definisi. Backup data merupakan proses menduplikasi data penting dari lokasi utama ke lokasi sekunder untuk pemulihan di masa depan. Adapun tujuan utamanya yaitu melindungi dari kehilangan, korupsi, atau kerusakan data dan memastikan ketersediaan informasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bukan arsip. Fokusnya adalah pemulihan operasional yang cepat setelah insiden, bukan penyimpanan jangka panjang data yang tidak aktif. Yang keempat, jenis dan lokasi backup. Ada tiga. Yang pertama ada full backup, yang kedua ada incremental backup, dan yang ketiga ada differential backup. Yang pertama full backup, yaitu menyalin semua data, pemulihan cepat tanpa dibutuhkan ruang yang lebih besar. Yang kedua adalah incremental backup, hanya menyalin perubahan sejak backup terakhir, dengan kelebihan yaitu menghemat ruang. Yang ketiga ada differential backup, menyalin perubahan sejak full backup terakhir dengan pemulihan lebih cepat dan incremental. Dengan lokasi dari masing-masing, yang pertama ada on-premise yang terdiri dari NAS, HDD eksternal, ataupun cloud AWS3 atau Google Cloud Storage. Yang berikutnya adalah strategi backup. Dengan menerapkan strategi backup aturan 321. Yang pertama, ada 3 salinan data. Nah, dengan pertahankan data asli ditambah 2 salinan backup tambahan, meminimalkan risiko kehilangan. Lalu ada 2 jenis media berbeda. Simpan backup data setidaknya 2 jenis media penyimpanan yang berbeda. Misalnya bisa disimpan di disk lokal ataupun di cloud. Yang ketiga, 1 salinan offsite. 1 salinan backup harus disimpan di lokasi fisik terpisah atau di cloud untuk perlindungan terhadap bencana. Yang berikutnya adalah manfaat backup melampaui pemulihan. Yang pertama, untuk kelangsungan bisnis. Untuk kelangsungan bisnis, mengurangi downtime secara drastis. Downtime rata-rata dapat menelan biaya 5,600 dolar per menit. Yang kedua, yaitu kepatuhan
regulasi, memenuhi standar industri dan regulasi seperti GDPR atau ISO 27001 untuk keamanan data. Yang ketiga, pemulihan bencana memungkinkan operasional cepat kembali setelah insiden besar seperti bencana alam atau serangan cyber. Yang keempat yaitu keterangan pikiran, memberikan jaminan keamanan data yang terjamin baik untuk individu maupun organisasi. Yang berikutnya adalah tantangan dan solusi dalam BK. Adapun beberapa tantangan yang sering dihadapi, yang pertama dari biaya, yang kedua dari kompleksitas pengelolaan, yang ketiga dari volume data yang terus bertambah, dan juga pengujian yang kurang. Lalu apa saja solusi dalam backup ini? Yang pertama dengan cara otomatisasi. Otomatiskan jadwal backup untuk menghilangkan kesalahan manusia dan memastikan konsistensi. Yang kedua dengan pengujian rutin. 80% backup gagal jika tidak pernah diuji pemulihannya. Dengan begitu, lakukan pengujian secara berkala. Yang berikutnya dengan enskripsi, yaitu lindungi data dengan enskripsi kuat saat transit dan disimpan untuk mencegah akses yang tidak sah. Solusi yang keempat yaitu layanan terkelola. Eh, Pertimbangkan menggunakan penyediaan backup profesional untuk memastikan keahlian dan juga efisiensi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Backup adalah investasi esensial. Backup data bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak dalam dunia digital saat ini. Ini adalah perlindungan utama dari ancaman cyber, kegagalan teknis, dan kesalahan manusia. Berinvestasi dalam strategi backup yang solid adalah berinvestasi dalam kelangsungan dan keamanan bisnis. Itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.